Tapi mana sih yang aku Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat berjumpa dengan saya di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di ruangan ini untuk sama-sama berdiskusi dengan saya tentunya Adi Hidayat, PGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kuningan di SMA Negeri 1 Kuningan. Mohon maaf apabila dalam ketersediaan tempat atau media kurang memuaskan, mohon untuk dimaklumi. Oke Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mohon maaf. Bukan niat saya untuk mengajari, menggurui, mendikte, tetapi saya hanya ingin berbagi sedikit pengalaman tentang apa yang saya dapatkan di program pendidikan guru program mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Kita sama-sama sharing. Saya hanya ingin memberikan sedikit pengetahuan dan pengalaman saya berkaitan dengan budaya positif. Kalau dibandingkan dengan Bapak Ibu yang sudah senior, mungkin pengalaman saya jauh tertinggal sudah pasti. Namun zaman terus berkembang dan karakter murid tentunya pun disesuaikan dengan zamannya. Zaman dahulu pasti akan berbeda dengan zaman sekarang. Nah sekarang di sini tentang diseminasi penerapan budaya positif merupakan aksi nyata model 1.4. Ya, lanjut ke slide dia berikutnya yaitu budaya positif. Kita nanti akan membahas tentang disiplin positif, segitiga institusi, teori motivasi, posisi kontrol guru dan keyakinan kelas. Nah, sebelum berbicara jauh tentang budaya positif, ada pertanyaan pemantik yang mungkin akan menggugah Bapak Ibu sekalian di sini. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan lingkungan positif di sekolah kita? Kemudian, apa yang bisa guru lakukan untuk menciptakan lingkungan positif di sekolah? Seperti apakah lingkungan positif di sekolah itu? Oke, untuk yang pertama, apa pentingnya menciptakan lingkungan positif di sekolah kita? Siapa yang mau berpendapat? Ya, Pak Reja silakan. Tidak perlu. Menurut saya pentingnya menciptakan lingkungan positif di sekolah itu untuk menambah semangat siswa. Jadi sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya guru-guru itu memancing agar siswa berpesan kepada kita, terus kita buat lingkungan yang positif bagi mereka agar pembelajaran juga bisa berjalan. Ya, kalau itu tepuk tangan buat Pak Reja. Kenapa semangat dan memancing? Tapi bukan memancing keributan tentu dia. Memancing motivasi dan antusias murid kita untuk belajar. Oke, yang kedua, apa yang bisa guru lakukan untuk menciptakan lingkungan positif di sekolah? Silakan, siapa yang mau berpendapat? Ya, siapa dia? Karhut. Iya, baik. Yang harus dilakukan yang bisa dilakukan itu menciptakan lingkungan positif. Yang pertama ada dua gitu ya. Memberikan reward and punishment terhadap lingkungan. Jadi ketika anak-anak yang lebih harus diapresiasi dengan baik, gitu ya, kita berikan mereka ruang untuk berekspresi, kita berikan mereka untuk bagaimana bahwa sekolah ini sekolah yang menyenangkan. Berikan reward itu bukan dalam bentuk materi saja, tapi juga memberikan kesempatan, memberikan celah untuk mereka berprestasi menjadi sebuah ide juga. Kemudian dengan proses itu memberikan edukasi kepada peserta didik agar dia lebih paham lagi siapa dirinya, mau apa dirinya ke sekolah dan tujuannya mau apa. Kemudian kira-kira kalau dia jadi pelajar itu tujuannya mau kemana? Nah kita punishment itu artinya bukan berarti harus memberikan pemahaman ancaman, tapi juga memberikan arahan supaya anak itu tahu dan itu sebagai siswa sekolah. Ya, terima kasih.
memberikan reward punishment dan memberikan edukasi. Oke, yang ketiga seperti apakah lingkungan positif bisa pola itu? Ya, siap Bapak. Siap, seperti apa? Ya, kalau menurut saya, menurut pengalaman pribadi saya dan sebelumnya juga saya tidak berasal dari sekolah sini juga ya. Menurut pandangan saya seorang lingkungan yang positif itu adalah ketika kalau diamanati oleh guru ataupun tugas, presentasi dan lain sebagainya itu anak bisa kondusif, ikhlas dan juga bisa yaitu melakukannya dengan sangat betul-betul. Itu yang saya rasakan dulu ya. Itu itu menurut saya pas waktu di sekolah di sana ya, tidak menyebutkan dan juga bisa kondusif itu ya. Ini sebagai saran juga yang dimana saya ada Bapak lebih kesukaan. Nah, ini menurut saya positif itu ya, tidak ada yang bermain olahraga tidak memakai seragam sekolah gitu menurut saya. Dia sedikit agak ya kayaknya tapi kadang benar-benar gimana gitu ya, kadang mungkin kapasitas saya kurang usia juga mungkin satu lagi cuma masih dari kan pikiran gitu ya itu kan itu menurut saya kan itu suatu hal yang kurang baik. Menurut anak-anak ya waktunya pas belajar olahraga itu boleh itu menurut saya. Kalau ya ada awal dari luar gitu kan itu sedikit agak mengganggu ya bagi kita ya gitu tahun-tahun kalau kata pasan sama muda gitu ya. Tapi itu seperti Pak Presiden ya saya ingin lebih apalagi di sekolah kita ya gitu yang sudah di kota dari Siliwangi dan protokol paling utama kalau ada acara itu pasti terlewati ya disambangi oleh gubernur, wakil gubernur gitu ya. Kita sebisa mungkin kita harus bisa meningkatkan situasi yang positif ya. Jadi kita ubah budaya kita di sini banyak yang muda nih. Ayo kita gebrak gitu. Kalau perlu gebrak meja gitu lah. Dalam artian kita jangan terlalu argumen-argumen yang melanggar dulu gitu. Jadi kita pemikirannya untuk ke depan kita meneliti dan melacak anak-anak kita bagaimana anak sekolah saya. Bila selain prestasi akademiknya yang bagus, kita akademiknya kita naikkan. Terima kasih. Itu ya. Ya, Bapak luar biasa, kondusif. Kemudian mari kita meneliti dan menata itu diksi yang saya ingat. Terima kasih luar biasa seorang penyair berbicaranya. Dan kemudian ada pertanyaan untuk Bapak Ibu, setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kemudian yang kedua, pemberian penghargaan dapat melatih siswa untuk berprestasi. Silakan, ada yang mau ayo, ibu-ibunya mungkin di sini yang paling cantik. Silakan tinggal pilih mau menjawab yang mana. Boleh, silakan. Hukuman setuju atau tidak setuju? Ya sebenarnya kalau misalkan kita mengambil sisi moral, ya setuju lah. Harus ada hukuman, harus ada punishment. Punishment kan bukan berarti kita menghukum secara dalam artian ya seperti edukasi kita di zaman dulu, pendidikan zaman dulu memang sifatnya fisik ya, fisik. Sekarang anak-anak kan lagi dulu dengan mental gitu. Jadi hukumnya juga sebenarnya harus diterapkan dan jangan sampai hilang di sekolah karena salah satu malah lembaga pendidikan itu salah satunya adalah punishment itu akan selalu ada. Jadi tinggal bagaimana caranya hukuman itu bisa selaras dengan zaman, bisa selaras dengan digitalisasi sekarang, bisa selaras dengan apa yang keinginan siswa dan sebagainya. Jadi kita ramu aja, kita formulasikan gimana punishment yang tepat untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Tidak harus jalan. Kalau kita dulu yang nanti, dan saya masih kebagian Pak. Kalau misalkan kelas sekolah kita lari dulu itu betul, lari kemudian push up dan sebagainya. Makanya kalau untuk sekarang itu
sebagai budaya disiplin itu sebenarnya tidak masalah. Cuman masalah ini adalah problemnya orang tua sekarang tuh kayaknya agak lebay gitu kalau misalkan kita menerapkan agak keras ke anak gitu, padahal itu sebagai bentuk edukasi juga sebenarnya manisme itu bukan kita benci sama siswa walaupun memang ya manusia ya bisa kita dulu juga ya berusaha untuk menjadi guru yang benar walaupun kita bisa menyimpan rasa ini susah kayak Milo kapak rasanya biasa sebenarnya kita memposisikan sebagai guru jadi disiplin harus salah satu untuk menerapkan disiplin adalah minimalisme ya kita memposisikan panismenya seperti apa ya juga bisa semua bisa merasakan Luar biasa banget. Setuju pasal hubungannya saya pernah Jerman sekarang. Oke, tentang pemberian penghargaan dapat memotivasi siswa untuk berprestasi. Silakan Ibu Rita. Ya, kalau menjawab pertanyaannya mengenai pemberian penghargaan dapat memotivasi siswa untuk berprestasi, menurut saya setuju. Ya, karena saya juga menerapkan ini di pembelajaran saya. Tapi kan setiap pelajaran ada tugas gitu, ada apa gitu lah ini. Jadi saya menekankan kepada siswa itu selalu menghargai proses dalam belajar. Nah, jadi saya memotivasi mereka kalau misalkan ini tugas bab 1 misalkan ada tugasnya A, B, C misalnya. Terus saya memotivasi misalnya itu makalah. Saya bilang ke anak-anaknya yang dapat makalah terbaik nanti dapat cap dari itu ya. Jadi saya bikin satu reward buat anak-anak itu ada satu reward yang dimana kalau dia menjadi itu kelompok terbaik dari presentasi, makalah atau menjadi beberapa terbaik itu saya selalu kasih cap mereka. Dan saya bilang nanti cap ini bisa kalian tukarkan di akhir semester. Kalau kalian remedial ini bisa ditebus, ya kan? Minimal tuh dapat 3 cap, setengahnya gitu kan dari 3 bab yang misalkan saya ajarkan saat itu satu bab itu saya biasanya dapat kasih 2 reward ke anak. Nah, tahun kemarin itu saya sudah coba lakukan hal tersebut dan ternyata hasilnya saya menemukan anak-anak kelas itu jadi ambisius, pengen banget cap jadinya. Jadi mereka tuh berusaha menampilkan makalah yang terbaik, presentasi yang terbaik, menjadi moderator yang terbaik. Saya ingat ada satu kelas di mana itu hampir semua anak-anak tuh berlomba-lomba untuk menjadi terbaik. Itu sampai bingung harus pilih yang terbaiknya yang mana. Ada satu kelas yang seperti itu. Jadi menurut saya dengan kita memberikan reward itu nggak harus berupa hadiah, nggak harus berupa hadiah gitu. Saya kasih reward seperti itu dan menekankan kepada siswa bahwa saya lebih menghargai proses dengan hasil. Ini kayak gitu. Jadi mereka dalam proses belajar selama 1 semester itu benar-benar berlomba-lomba untuk menjadikan yang terbaik. Dan ya alhamdulillah banyak ya di sana anak yang bisa mempertahankan cuma dari tugas bab 1 ke tugas bab 2 dia masih jadi yang terbaik. Tapi ada juga di teman yang nyalip gitu kan. Saya juga pengen jadi yang terbaik biar dapat cap dari guru gitu supaya nanti di akhir semester kamu reward itu bisa ditukarkan dan mereka yang akhirnya video karena kalau di akhir semester nilainya suka wow gitu kan ya kita ada expect ternyata bisa seperti itu bisa bisa ya kayak gitu kan. Jadi itu anak-anak tuh akhirnya mempertahankan reward tersebut pada saya gitu kan, mempertahankan dan akhirnya mereka yang dapat itu dibebaskan dia gitu. Nah kayak gitu. Jadi itu sih ya dari 5 kelas yang saya ajarkan 5-5-nya juga termotivasi tapi ada 1 kelas itu bersama kelas itu benar-benar ambisius kayak jadi yang terbaik. Jadi itu menurut saya bisa memperoleh. Ya, luar biasa. Pertanyaan lanjutan untuk Bu Rita, bagaimana keadaannya jika tidak ada bintang, tidak ada kartu reward, apakah anak tetap termotivasi? Tidak ada juga. Ya yang penting kita ini bisa memberikan tadi kan kita menciptakan hubungan yang positif. Itu kita bisa memberikan positif kita murid misalnya tidak ada bintang dan lain-lain juga yang penting kita bisa meyakinkan mereka gitu kan untuk
lah. Karena tadi saya bilang nggak cuma atlet saya jadi inovasi gurunya masing-masing gitu kan. Mau dalam bentuk apa itu terserah gitu. Mereka seperti apa. Tapi yang menurut saya sih kalau dilihat dari curriculum sekolah ini gitu kan ya, kalau memang kita bisa memberikan apa jiwa yang positif ke anak-anak gitu kan ya, kita juga bisa meyakinkan mereka untuk selalu percaya akan proses, itu pasti mereka akan termotivasi sendiri untuk menjadi lebih baik menurut saya. Siap. Ya, terima kasih untuk Pak Kasnoci dan Guru Hidayat. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Lingkungan positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses dan standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu satu, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Ini merupakan payung hukum budaya positif di sekolah. Tanya disiplin positif. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Oke, kita bermain game sebentar. Lakukan pencobaan lebih. Silakan berpasangan. Ya. Lalu bayangkan bahwa Anda sedang memegang sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Oke, bisa dengan teman sebelahnya. Ya. Bayangkan Anda sedang memegang barang yang sangat berharga yang sedang Anda kepal. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting bagi hidup Anda. Pasangan Anda berusaha sekuat tenaga dengan cara apapun untuk membuka kepalan tangan Anda. Boleh dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, bahkan menawari uang agar ia berhasil membuka kepalan tangan Anda. Oke, saya berikan waktu 3 menit, kemudian nanti lakukan secara bergantian. Silakan. Siap, mangga bertanya. Oke, kita ibaratkan sudah saja. Saya ingin tanya kepada Pak Dadi, kira-kira Pak Dadi mau atau tidak untuk membukakan tangan Anda? Tidak. Alasannya Pak Dadi? Karena ada sesuatu yang sangat penting dan berharga dalam kepalan tangannya. Maka seorang Pak Dadi, dia tidak bersedia untuk membukakan kepalan tangan untuk Pak Asep. Sementara untuk Pak Asepnya sendiri bagaimana? Mau nggak sih dibuka? Tidak juga. Alasannya apa Pak Asep? Barang ini terlalu berharga. Baik teman-teman, ternyata dari 2 contoh yang kita angkat, keduanya tidak bersedia untuk membukakan kepalan tangan dengan cara apapun. Ya, membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, bahkan menawari uang. Wah, ini cara yang kotor. Tetapi tidak ada yang bersedia untuk membukakan kepalan tangannya. Nah, itu berarti kita sendirilah yang memegang kontrol.
Kontrol penuh atas diri kita, bukan orang lain. Ketika seseorang berhasil membuat kita melakukan sesuatu yang ia katakan, itu bukan karena ia berhasil mengontrol diri kita, tetapi karena kita yang mengizinkan ia untuk mengontrol diri kita. Setuju Bapak Ibu? Nah, tadi itu hubungannya dengan teori stimulus respons, ya. Tetapi itu sudah tidak zaman lagi. Sekarang lebih ke teori kontrol apanya. Kalau teori stimulus respons itu dipraktikkan oleh siapa? Salah seorang filsuf, salah seorang pemikir, Piaget. Ya, stimulus dan respons. Ya, lapangannya biasa. Oke, lanjut. Teori pertama, kebutuhan manusia itu berbeda. Kedua, setiap orang memiliki persepsi yang berbeda atau cara pandang yang berbeda. Kita berusaha memahami persepsi orang lain, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Adanya kolaborasi dan konsensus, bukan pemaksaan, dan win-win solution. Artinya tidak ada merasa pihak yang dirugikan. Ya, semuanya merasa untuk diuntungkan. Sisi positif adalah kontrol diri, ya, kontrol diri bukan kontrol orang lain untuk mencapai tujuan mulia sesuai dengan nilai kebajikan universal yang diyakini. Nah, kita beranjak ke teori motivasi. 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosel. Yang pertama, seseorang itu termotivasi karena dia berniat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, motivasi yang pertama. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Reward tadi. Kalau tadi punishment, oke. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Sekarang, menurut Bapak Ibu, motivasi yang mana yang mendasari perilaku kebanyakan murid kita di sekolah ini? Ya, yang ke satu menurut Pak Asep, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya murid-murid kita datang tepat waktu, mengikuti peraturan yang ada, mengikuti pembelajaran di kelas dengan. Ada lagi yang mau berpendapat? Motivasi yang mendasari murid kita di sini yang mana? Kebanyakan menurut pengamatan Bapak Ibu. Oh iya, bagaimana Pak ya? Motivasinya itu satu dan kedua. Itu kedua. Disiplin itu, makanya tugas kita nih sebagai guru harus bisa mengarahkan anak-anak tersebut agar mereka itu mempunyai nilai disiplinnya itu tertanam di diri mereka, karena salah satu kunci untuk menjadi orang sukses itu ya disiplin. Sesuai bahasa pilihan adalah kunci keberhasilan, katanya seperti itu. Menurut Pak Rian, kita sebagai guru harus bisa untuk menanamkan nilai-nilai motivasi dalam diri masing-masing murid kita itu. Nah, Bapak Ibu, teori motivasi itu didasari oleh 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Kedua, untuk diterima dan disayang. Ketiga, penguasaan.
keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan atau fun. Nah, jika ada siswa kita yang sering pisang di kelas, ia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya kesenangan. Contoh realnya, contoh penguasaan. Misalnya di dalam kelas kita masih menemukan ada game-game gitu kan, ada yang vokal, ada yang manut jadi. Nah, orang yang dikatakan kepala gamenya gitu, atau yang memiliki kontrol penuh power di kelas itu adalah ciri anak yang dia kebutuhan dasarnya tentang penguasaan itu belum terpenuhi. Ya, kebebasan, contoh kebebasan ada yang bisa memberi contoh. Ciri anak yang kebutuhan dasar kebebasannya belum terpenuhi, contohnya apa? Jadi kalau belajar sukanya ya ada salah satu anak kawan-kawan kemarin yang kalau belajar itu kayaknya sini situ, dia tidak mau diikat sama peraturan yang kita sudah buat. Nah, betul sekali. Ya, itu kebebasan. Atau kita ambil contoh lain, misalnya sedang di kelas ada rame-rame ribut di lapang, anak-anak pada nengok ke jendela. Itu pun sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa dia ingin bebas, ya, seperti apa yang dia lihat, apa yang dia perhatikan di luar sana. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Setelah kita tadi mempelajari tentang teori kontrol, kebutuhan dasar manusia, sekarang kita masuk ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dia besar. Kemudian restitusi merupakan dialog antara guru dan siswa untuk menciptakan kondisi siswa menyadari kesalahannya dan mau untuk memperbaiki diri. Kita mungkin pernah menghadapi anak didik kita yang melakukan kesalahan atau pelanggar, ya, tentang aturan yang sudah dibuat di sekolah ini. Nah, ini merupakan sebuah formula bagaimana caranya kita menghadapi anak yang seperti itu dengan segitiga restitusi. Yang pertama, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Ya, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Anak, misalnya ada kejadian di kelas, ya, awalnya anak cuma bercanda mungkin. Saya berikan sebuah deskripsi kasus. Ada 2 orang anak bercanda, tapi akhirnya sampai terbawa emosi, ya, sampai gelut-gelut, sampai ada kancing baju salah satu anaknya copot atau ambrol, contohnya. Nah, posisi kita sebagai wali kelas mungkin di sana atau sebagai guru pengajar pada waktu itu, hal yang harus kita lakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika anak sedang dalam keadaan emosi yang memuncak, tidak akan berjalan mulus pendekatan kita kalau kita pun emosi. Woi, mana? Iya kan? Pertama menstabilkan identitas dulu, ya, tenangkan dulu, terus ajar dialog. Menstabilkan di situ gini, nah, wajar loh orang membuat kesalahan. Bapak juga pernah, manusiawi. Nah, dengan bahasa pengantar seperti itu, saya yakin anak yang tadinya sedang memuncak emosinya, dia akan lambat laun mereda. Dengan bahasa kita yang seperti itu yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan lagi, sebenarnya apa yang terjadi? Gitu. Ya, berbuat salah itu manusiawi. Itu. Untung saja kamu tidak sampai
memukulnya misalnya. Nah, dengan bahasa seperti itu anak akan menjadi ciut. Ciut di sini artinya redam emosinya dan dia akan berpikir berkontemplasi, oh iya, kelakuan yang sudah saya lakukan adalah salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini adalah sesuatu yang sudah kita yakini di kelas masing-masing. Nah, keyakinan apa nih yang kamu langgar? Oh iya, saya mau langgar keyakinan kelas saling menghargai sesama teman misalnya. Ya, hingga akhirnya dia sampai membuat kancing baju temannya menjadi lepas. Nah, itu tahapan segitiga restitusi. Ini sebenarnya kalau di pendidikan guru BK saya yakin sudah mendapatkan ilmu ini, dan mungkin di antara Bapak Ibu juga sudah ada yang paham. Saya hanya ingin sedikit mengingatkan kembali tentang segitiga restitusi, bagaimana caranya kita dalam menghadapi anak yang sedang terlumpuh masalah. Nah, di sini ada 3 istilah yang berbeda, Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman. Konsep diri buruk, pembenci, tidak percaya diri, menyakiti, dibuat oleh guru, tidak ada upaya perbaikan. Salah hukum, salah push up, salah lari, salah cabut, salah pukul. Itu sifatnya hukuman. Kita beranjak ke yang lebih atas lagi, sengaja saya buatnya seperti tangga. Ini simbol sebenarnya, tidak serta-merta saya hanya membuatnya jinjak. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi, konsep pembenci, tidak percaya diri, menyakiti, dibuat oleh guru, tidak ada upaya perbaikan. Mohon maaf, ini ada kesalahan Bapak Ibu. Untuk yang konsekuensi itu adalah, ya, konsekuensi itu adalah segala imbalan ketika kita sudah melaksanakan suatu kesalahan tentang peraturan yang sudah kita yakini. Kalau hukuman itu kan sifatnya lebih ke situasional. Contoh, ketika KBM ada anak bukan jam olahraga bermain bola basket, terus bolanya kena ke kaca misalnya, pecah, gurunya langsung turun, langsung nyabok misalnya, atau langsung disuruh push up 100 misalnya. Nah, kalau konsekuensi tidak, konsekuensinya berada di atasnya, artinya di sana sudah terpampang jelas ya tentang aturan di sekolah. Nah, ketika kita melanggar salah satu poin, maka konsekuensinya apa? Ya, itu adalah bentuk imbalan atau bukan bentuk akibat dari kita melakukan sebuah kesalahan. Kemudian yang ketiga, restitusi. Nah, kalau restitusi seperti di sini. Jadi kita kembali lagi tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita bentuk sebelumnya. Restitusi ini, keyakinan ini dibentuk bukan karena otoritas guru kepala sekolah atau pemangku kebijakan yang ada di sekolah, tetapi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah adalah melibatkan secara langsung si siswa dalam menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang perlu kita imani, ya. Jadi dari siswa, oleh siswa untuk siswa. Saya rasa kalau menggunakan restitusi, anak akan berpikir ulang ketika ingin melanggar sebuah kesalahan, karena dia yang membuat aturannya, dia yang membuat keyakinannya. Masa iya sih dia yang mau merusaknya sendiri? Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Sudah jelas seperti tadi, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau kata-kata. Nah, orang yang menjalankan posisi penghukum biasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Ya, itu posisi kita sebagai penghukum. Kedua, posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah biasanya menggunakan bahasa lembut dan memanfaatkan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contoh,
Nah, kamu kok melakukan seperti itu, Bapak kan jadinya dihukum, Bapak kan jadinya ditegur sama wali kelas, Bapak kan jadinya ditegur sama kepala sekolah. Nah, pembuat rasa bersalah. Oke, yang ketiga, sebagai teman. Posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Bro, dia. Ya, jika posisi kita ini sebagai teman, kita ngobrol layaknya seperti seorang teman, bukan seorang guru terhadap murid. Kemudian yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Ya, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, posisi kontrol guru adalah tentang manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi di dalam posisi manajer dia juga sudah handal di posisi teman dan sebagai seorang pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan jika posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Nah, sekarang pertanyaannya, di posisi kontrol manakah yang sering kita perankan selama ini? Dan posisi kontrol manakah yang paling cocok diterapkan dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Saya ingin dengar suaranya dari Pak Ari, silakan Pak Ari. Posisi kontrol yang mana yang sering kita perankan selama ini? Tentunya kita bisa berbagai macam posisi ya, tergantung masalah apa yang terjadi pada siswa ataupun kejadian di siswa tersebut. Misalnya yang pertama di posisi kontrol yang teman ya, sebagai teman. nah ketika kita sudah tahu karakter si murid tersebut memang sedikit susah kalau kita menggunakan posisi kontrol sebagai yang lain, misalnya kita bisa menggunakan posisi kontrol sebagai teman, sehingga si murid tersebut merasa bahwa dia bisa mencurahkan segala sesuatunya kepada kita, gitu. Apa yang menjadi permasalahannya sehingga dia melakukan hal tersebut. Nah, sehingga kita nanti bisa mengetahui apa yang akan bisa menjadi solusi terhadap si anak tersebut. Nah, itu misalnya untuk posisi kontrol teman. Ya. Sudah? Oke, tepuk tangan buat Dr. Ari. Ya, tentunya kita harus bisa di berbagai posisi. Bahasanya bagus, harus bisa di berbagai posisi. Ya, begitu. Harus fleksibel berarti. Gitu. Artinya kadang kita harus berperan sebagai teman, karena kalau berperan sebagai teman tidak ada lagi batasan. Anak berasa tidak canggung lagi untuk mencurahkan apa yang menjadi keresahan hatinya sebagai pemantau atau sebagai manajer. Posisi penentuan hasil. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita beranjak ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan universal yang diyakini bersama. Ini sudah saya terapkan contohnya di kelas saya, di kelas 11. Mohon maaf pada dia yang sudah masuk ke kelas saya sedikit, ya 10-11 maaf. 11 promoting share biasanya 10-11 dan jadi di awal itu saya membuat kesepakatan kelas bersama dari siswa oleh siswa dan untuk siswa. Masing-masing satu orang mengemukakan nilai apa yang perlu kita patuhi di kelas ini. Di sana ada 36 anak dan semua anak pun berbicara. Tidak boleh terlambat Pak, izin ketika keluar Pak, tidak boleh makan ketika kopi dan segala sesuatu. Nah, itu semua dihimpun. Setelah itu diubah redaksinya menjadi kalimat positif. Kadang kalau kita membaca sebuah peraturan di dalam atau di luar kelas, rasanya itu akan berbeda ketika misalnya gini, dilarang merokok. Beda dengan ketika kita membacanya, terima kasih tidak merokok di ruangan ini. Ya, ada maksud kesopanan di sana. Betul tidak, Pak Asep? Ya.
Nah, jadi dari kata-kata yang negatif, karena biasanya berupa kalimat negatif kalau peraturan. Jangan, tidak boleh, dilarang. Nah, tapi saya mau ubahnya itu bersama anak-anak menjadi kalimat yang positif. Datang tepat waktu ya, izin ketika keluar ya, saling menghormati ya. Nah, itu akan menimbulkan efek yang luar biasa walaupun hanya perubahan dari kalimat negatif ke positif Bapak Ibu. Nah, di dalam keyakinan kelas ada juga nilai-nilai kebajikan. Misalnya tadi datang tepat waktu itu kan nilai disiplin misalnya, atau ketika saling menghargai ya berarti ada nilai toleransi di sana dan lain sebagainya. Nah, itu pun dipetakan nilai-nilai kebajikan yang menjadi kesepakatan kelas yang berupa keyakinan. Dan terima kasih atas waktu dan atensinya. Semoga demo indah. Nah, Bapak Ibu, ini hanya sebuah teori, ya. Tapi saya ingin memberikan quotes sedikit. Kata-kata hari ini bahwa praktik tanpa teori tidak akan terarah, dan teori tanpa praktik hanyalah sebuah omong kosong. Jadi, mari Bapak Ibu, saya segenap guru-guru yang sedang melaksanakan program guru penggerak untuk mengajak lagi Bapak Ibu, ayo kita bareng-bareng berkolaborasi menciptakan budaya positif di sekolah kita, dimulai dari hal kecil, dimulai dari kita, dimulai dari lingkungan kecil kita, kelas kita misalnya, dan dimulai dari diri sendiri. Cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada yang masih ingin mengobrol nanti di luar sesi forum ini. Saya Ciwan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pemantau orang keluar pada teorinya. Tidak puas. Nggak apa-apa, nanti saya ngomong. Sudah mulai? Dah. Oke, baik anak-anak. Jadi di pertemuan awal kita sekarang, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan itu diberikan dari peraturan-peraturan yang berasal dari kalian, oleh kalian, untuk kalian, dan diyakini bersama di kelas. Saya minta kepada sekretaris untuk menuliskan peraturan-peraturan apa yang akan kita yakini, akan kita patuhi di kelas ini. Ayo, sekretaris maju. Jarang tarik. Bisa dituliskan di sini peraturan. Jadi gini, saya berikan kesempatan pada kalian yang sama. Siapa yang mau merekomendasikan peraturan kelas apa yang perlu diyakini di kelas ini? Yang pertama siapa? Apa? Peraturan dulu, jangan. Baru nanti diubah ke positif berupa keyakinan. Ya, peraturan kelas yang pertama apa? Apa? Dilarang buang sampah sembarangan. Oke, tulisan dulu, tidak apa-apa.
Kemudian apa lagi? Dilarang terlambat. Boleh cuma jadi arahin. Ada toleransi waktunya? Ya, tidak apa-apa. Dilarang telat masuk. Ini keyakinan Tuhan. Kemudian apa lagi? Sudah siap di kelas ketika guru mau masuk. Apa? Sudah siap di kelas semuanya ketika guru. Oke, sudah siap ketika guru masuk. Oke, mau cukup setelah kita merumuskan peraturan yang akan kita patuhi. Setelah itu kita akan mengubah peraturan ini yang berbentuk kalimat negatif seperti menggunakan kata dilarang, tidak boleh, jangan dan sebagainya. Kita ubah menjadi kalimat positif. Saya ambil contoh misalnya. 1. Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan bentuk kalimat negatif. Kalau dalam kalimat positif bagaimana? Buang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Paham ya? Ini sudah dipotong. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Dilarang telat masuk kelas. Datang tepat waktu. Yang ketiga, ini sudah kalimat positif, berarti siap ketika dulu masuk kelas. Cukup. Oke anak-anak, jadi ketika kita sudah mengubah peraturan kelas yang tadinya kalimat negatif, kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas dan diubah ke dalam bentuk kalimat yang positif. Ini tujuannya untuk apa? Tidak terkesan memaksa. Ya, ada maksud kesopanannya juga di sana. Nah, setelah kita menyusun keyakinan kelas yang berkalimat positif, kita tentukan nilai-nilai kebajikan apa yang terdapat di dalam masing-masing kalimat ini. Saya ambil contoh misalnya, buang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan apa yang terdapat dalam kalimat ini? Nah, bersih. Nilainya tentang kebersihan dan kesehatan. Kalau datang tepat waktu itu nilai apa?
berdiri. Beri salam. Nah, kalau Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk tidak? Silakan duduk. Tidak, mohon maaf Bapak mengganggu waktu belajarnya di kelas. Ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan dan kita diskusikan bersama. Sebelumnya Bapak ingin tanya tidak sehat? Tidak ada masalah dengan pencernaan? Tidak sembelit? Tidak juga? Ya alhamdulillah. Tidak. Kemarin di kelas ada kejadian apa? Coba ingat-ingat. Tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak. Benar? Coba ingat-ingat lagi. Saya rasa tidak ada apa-apa. Tidak ada. Tidak. Apakah tidak teringat sesuatu ketika Bapak katakan sembelit tadi? Mungkin kejadian 2 hari lalu. Iya, kejadian 2 hari lalu ada kejadian apa? Saya izin ke toilet sama pelajaran mulai Ya, izin ke toiletnya berapa kali? sekali. Cuma sekali. Iya. Tapi di setiap mata pelajaran? Enggak. Benar. Iya. Bapak tanya lagi, benar? Benar. Nah, Bapak mendapat laporan dari teman-teman rekan guru yang lainnya berhubung tidak wali kelasnya Bapak. Katanya tidak izin ke toilet beberapa kali dalam satu pelajaran. Dan hampir setiap guru yang masuk yang memberikan materi ke dalam kelas tidak selalu izin. Benar begitu? Iya. Benar? Iya. Tidak mengakuinya? Iya, Pak. Nah, perhatikan ya. Sengaja Bapak mengorek dari versi kita sendiri tentang kejadian 2 hari yang lalu. Sebelum Bapak mengatakan tadi ada laporan dari guru yang lain. Baik, tidak. Di sini Bapak bukan untuk menghukum, ya, hanya ingin berdiskusi, mencari solusi bagaimana ke depannya. Karena bagaimanapun tidak, Bapak sebagai wali kelasnya, jadi kalau ada apa-apa dengan murid di kelas 11 IPS 4 itu menjadi tanggung jawab Bapak. Salah satunya kejadian yang kemarin. Masa sekolah memang masa indah, tidak? Bapak juga pernah mengalaminya dari SD, SMP, SMA, apalagi masa-masa SMA, masa-masa yang paling indah. Masa-masa sedang mencari jati diri dan ingin selalu membuat hal-hal baru yang membuat senang. Betul? Nah, manusiawi, ya, itu wajar dilakukan oleh manusia. Kemudian Bapak ingin tahu apa alasannya ya izin ke toilet sering ke dulu? Saya kan punya teman-teman baik tuh, Pak. Ya. Nah, mereka itu senang banget kalau misalnya aku bisa berani izin ke guru-guru buat ke belakang. Nah, itu tuh tantangan dari mereka apa nggak. Oh, dan akhirnya melakukan itu untuk menunjukkan bahwa saya berani, ini saya bisa, gitu kan? Orang tahu orang lain belum tentu bisa seperti saya. Jadi seperti itu. Lantas setelah melakukan itu tidak merasa bangga? Ada kebanggaan tersendiri mungkin ya, karena sudah bisa, ya, karena sudah bisa melakukan hal yang diinginkan oleh teman-teman, yang tidak bisa dilakukan oleh teman-temannya. Nah, mungkin dari rasa senang tadi motivasinya, kemudian rasa ingin bebas juga, ya, ketika mungkin merasa bosan di kelas, ingin mencari hal baru, ingin bebas, akhirnya melakukan hal itu
manusiawi tidak. Bapak juga ketika sekolah kadang merasa bosan juga di kelas, boring ya belajar seperti itu saja. Tapi itu tidak lantas membuat Bapak untuk melakukan sebuah pelanggaran. Ya, apalagi mengingkari keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin di awal semester. Jadi kalau bagaimanapun kita harus tetap ikut pelajaran sampai selesai dengan sebaik-baiknya. Nah, apa keyakinan kelas yang tidak percayai? Salah satunya apa? Ya, tentang apa? Aku yakin kalau misalnya kelas itu bakal bisa menghormati satu sama lain kalau misalnya saling menghargai. Nah, saling menghormati dan saling menghargai. Nah, apakah tindakan Nida kemarin sudah mencemari itu? Ya, dengan bertindak seperti itu sudah tidak menghargai dan menghormati guru kan, tidak menghormati siswa yang lainnya juga yang ingin belajar. Siapa yang rugi coba? Siswa, teman-teman. Teman-teman karena merasa terganggu. Kerugian untuk Nida apa? Ketertinggalan pelajaran. Ketertinggalan pelajaran, betul, karena sering izin keluar dan guru merasa tidak dihargai. Nah, kira-kira menurut Nida langkah apa yang akan Nida ambil untuk memperbaiki itu semua? Tidak lagi mengulang hal tersebut, seperti izin beberapa kali ke toilet padahal itu bohong. Ya, Lebih menghargai atau menghormati guru yang sedang mengajar di kelas, betul. baik teman-teman kelas yang sedang belajar ataupun sedang melakukan aktivitas lainnya. Iya. Bapak beri saran, Nida bersedia tidak untuk meminta maaf? Bersedia kepada siapa? Kepada guru, kepada teman-teman, Ya, kepada bapak siswa. ya, kepada siswa kelas sudah saya maafkan. Baik, Nida, saya akan minta maaf ke guru-guru yang kemarin Nida merasa kurang menghargai mereka. Kemudian ke teman-temannya juga yang benar-benar ingin belajar di kelas, dan semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Siap, Nida? Siap. Oke, kalau begitu silakan kembali ke kelas. Terima kasih atas waktunya. Silakan lanjutkan pembelajaran di kelas. Ya, Oke, Pak. ya sama-sama. Waalaikumsalam.